menjalin hubungan selama 4 bulan. Nama organisasi yang diikuti oleh Ratna seperti organisasi OSIS dan PMR. Selain organisasi, Ratna juga menuai banyak prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Tak luput sebagai insan manusia yang mempunyai rasa cinta. Apa yang terjadi di sekolah? Aduh, udah kali no. Ada apa nih nak? Kenapa tiba-tiba dari sekolah langsung ke sini? Apa ada masalah di sekolah? Enggak mah, enggak apa-apa, cuma dari sekolah aja. Nama anak mama, ada paling jegek, ada paling mama sayangan, ada juga kelis, mau bajang, ada kekesek, mau ngajak mama. Ma, kenapa udah gede ya? Udah SMK, udah kelas 11 tadi. Karena bagi mama, udah boleh nggak pacaran? Oh, anak mama tuh lah gelan toh. Kelas 7 gelan, ring hijau. Udah masuk ding. Kelas 11 nak, beli sebuah. Tak tiba sekarang nak. Oh, udah buat. Nah jadi mama kali minta konjak Ratna. Mama kemil jak bapak ngalih TV. Yang bertujuan tak detik nah. Apa mana mama nantinya sukses? Apa kita meningkatkan derajat orang tua? Karena Ratna berpikir mulai tetap mama ajak bapak pasti merestui pilihan Ratna. Tapi
Jadi Ratna anak mama, rumah ini mama malu, legan belajar, legan wujud prestasi di sekolah. Nah Ratna nah. Ratna merasa terharu mendengar nasihat ibunya. Ratna pun berpikir dan menjawab nasihat dari ibunya. Ayah mak, Ratna sekarang akan lebih giat belajar. Pangaya mama dan bapak bangga dengan sisi Ratna di sekolah. Keesokan harinya, Ratna mengikuti pelajaran seperti biasa, sebagaimana murid biasanya. Dan Ratna pun berpikir keras bagaimana untuk menyelaraskan perasaannya dengan prestasinya di sekolah, agar nantinya Ratna mempunyai tanggung jawab menjadi siswa yang berprestasi dan menjalankan perasaannya terhadap si Galih yang menjadi kekasihnya sekarang. Ratna mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya, seperti siswa-siswa pada umumnya, dan guru pun selesai pelajaran menutup pelajarannya. Dan Guru memanggil Ratna karena Ratna terlihat murung di dalam kelas. Baik, untuk pertemuan hari ini kita sampai sini ya anak-anak. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Karena Ya bu. sini duduk dulu, ibu mau ngomong. Karena ibu perhatikan kamu hari-hari ini tampak murung, bahkan tak ceria lagi. Kamu kenapa? Tidak ada bu. Saya apa? Jangan bohong Ratna. Ibu perhatikan kamu. Jujur sama ibu Ratna, kamu ada hubungan kan sama si teman sekolah itu? Si Galih itu siswa yang nakal, tak berprestasi, dan tak pernah berprestasi itu siswa atau preman. Ya bu. Jujur, saya emang ada hubungan sama Galih. Saya juga sayang sama Galih bu. Oh, begitu. Ibu juga pernah merasakan muda nak. Sekarang ibu menjadi anak Nasara. Kamu boleh mencintai temanmu, tapi jangan sampai merusak hidupmu dan prestasimu di sekolah ini. Janji sama ibu? Ya bu. Saya janji saat lebih memperhatikan prestasi saya di sekolah agar tetap terjaga dan mampu di sekolah. Saya akan mencari teman saya lain dan berjanji akan berubah dari diri siswa yang lebih baik lagi. Bagus nak. Sekarang ibu balik ke ruang guru dulu ya, karena belum hati-hati ya. Ratna pun menghampiri Galih dengan muka penuh beban dan membantu Galih agar merubah dirinya untuk lebih baik. Ratna pun berbicara dan memberitahu Galih yang sedang nongkrong bersama temannya. Di tengah perjalanan mencari Galih, Ratna tidak sengaja bertemu dengan temannya yang bernama Priska. Rizka, ada ketemu Galih nggak? Mbak, ngapain kamu nanya si Galih? Oh, aku tahu kamu pacaran kan sama si Galih. Ya, please Rizka. Lihat si Galih nggak? Sebenarnya aku tunggu si Galih dia merokok di kantin. Soalnya itu menurut nih. Ratna pun merasa sedih mendengar omongan Priska, dan Galih pun datang menghampiri Priska dan Ratna. Kan hari kenapa ke sidang? Galih, saya agak percaya sebelum menilai malam ini. Maksud saya apa? Galih pun berlari dengan muka tidak bersalah. Ratna pun panik dan menanyakan keadaan Priska dan membawa Priska ke UKS. Rizka, kamu nggak apa-apa. Ayo kita ke UKS. Priska hanya bisa menangis karena ada luka. Ratna pun meminta maaf atas perlakuan Galih ke Priska yang keterlaluan. Rizka, aku minta maaf ya. Aku sudah balik terhadap kamu. Aku janji akan berubah balik agar tidak terlalu seperti ini terhadap kamu. Yang anak-anak ini juga tidak terlalu keras lukanya. Ratna pun menghampiri Galih dengan muka kesal karena telah melakukan kesalahan tetapi tidak meminta maaf sama sekali dan berniat untuk memarahi Galih atas perbuatannya. Sesampainya di kantin, Ratna pun menghampiri Galih dengan muka kesal dan sedih. Balik, aku mau minta sama kamu. Emang apa salah? Kamu sayang nggak sama aku? Sayang dong, kok kamu tanya kayak gitu? Kamu gak yakin sama aku? Kan gitu. Tapi setiap kamu keterlaluan sama orang. Apalagi Rizka itu teman aku. Ya kan gak sengaja. Dia juga so tau banget. Kalau kamu sayang aku, ayo berubah.
ubah sifat kamu, ubah kebiasaan kamu yang suka merokok, nongkrong gak jelas ini. Semua orang tahu aku jauh sama kamu, tapi aku tetap sama kamu, tetap jadi yang kamu mau. Please berubah demi aku, jangan jadi preman kayak gini. Aku yakin kamu bisa berubah. Aku sayang kamu, tapi masalah bukan diri aku berubah. Aku nggak bisa, maaf banget. Ratna pun terdiam dengan muka sedih karena Galih telah membantah untuk berubah. Galih yang melihat Ratna bersedih, Galih langsung merasa bersalah karena telah membantah kemauan Ratna. Sayang, kok nangis? Jangan nangis, please. Sekarang ini, kamu mau berubah atau betul sama aku? Gak semudah itu sayang. Gak, aku tetap bisa. Kalau itu mau kamu, ayo berubah. Aku yakin kamu orang baik. Galih pun terdiam dan benar memikirkan perkataan Ratna. Galih harus memilih berubah atau putus bersama Ratna yang sudah menjalin hubungan selama 4 bulan. Bagi Galih, melupakan adalah hal yang sulit. Setelah berpikir jauh, Galih pun mau untuk berubah demi kekasihnya. Oke, aku bakalan berubah. Tapi kamu jangan putusin aku. Aku nggak mau kehilangan kamu sayang. Bagus, itu yang aku cari dari kamu. Aku nggak akan tinggalin kamu kalau kamu janji akan berubah. Aku janji. Selang beberapa hari, Galih pun berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi murid teladan dan tidak pernah merokok, dan selalu giat belajar, selalu menuruti apa yang Ratna mau. Beberapa tahun kemudian, mereka pun telah mengakhiri pendidikan, yaitu telah lulus bersama. Ratna merasa senang kalau Madinah, karena dia mampu dan bisa menerima pegawai yang dulunya keras kepala, Ratna tidak bisa diatur. Akhirnya, mereka hidup bahagia dan melanjutkan pendidikan lebih serius. Pacaran sehat dalam pacaran, di mana pasangan bisa bersama-sama tumbuh dan menghargai dan belajar. Kemudian, bagaimana keduanya bisa menjadi sosok yang lebih baik, di mana keduanya bisa menjadi batas perilaku, batas waktu, dan saling memotivasi untuk mencapai cita-cita bersama.